Anime bergenre bela diri merupakan salah satu jenis anime yang kurang atau sepi akan peminat. Padahal banyak pelajaran maupun wawasan yang bisa kita petik ketimbang nonton anime yang isinya cuma loli-loli kawaii. Semua itu bergantung ke selera kita masing-masing. Dari anime yang akan kita bahas kali ini mengusung tema tinju Romawi, yang mana tentu olahraga ini merupakan awal mula terbentuknya cabang olahraga tinju modern. Bedanya, tinju Romawi tidak memiliki peraturan ketat dan hanya ada dua kata untuk para petarung, menang atau kalah. Tokoh utama kita sendiri adalah remaja 15 tahun yang sedari kecil sudah diperjualbelikan sebagai budak, dan kita akan dibawa ke perjalanannya sebagai budak petarung yang mengejar kebebasan. Beli kulkas ke Jakarta. Ini dia, Chestas, The Roman Fighter. Kisah akan berlatar di era Kekaisaran Romawi kuno, yang mana tentu akan berlokasi di Italia. Adegan awal memperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Chestas, atau jika kita mengikuti aksen Jepang, maka penyebutannya adalah Chestas. Chestas tengah terjebak dalam sebuah pertarungan melawan salah satu kontestan. Dia nampak setengah sadar akibat perbedaan kekuatan yang cukup besar. Kemudian, kita dibawa jauh ke waktu sebelum Chestas bertarung dengan kontestan itu. Pada suatu waktu, Kekaisaran Romawi tengah mengalami pergantian tahta, yang sekarang diduduki oleh pangeran kerajaan berusia 17 tahun, yang bernama Lucius Domitius Ahenobarbus Entutelebus Nero. Sebelum itu, Chestas hanyalah budak pemurung yang bahkan sangat kesulitan untuk berebut jatah makan. Namun, dia memiliki teman baik yang selalu membantunya. Dia bernama Rocco. Waktu itu Kaisar Lama hendak mengumpulkan budak remaja yang akan ia asah sebagai petarung tinju. Kaisar menjanjikan kebebasan untuk para petarung yang menang 100 kali berturut-turut. Tapi sekalipun mereka kalah, seorang petarung akan dijatuhi hukuman mati. Sangat disayangkan, Chestas harus bertarung dengan sahabatnya Rocco. Dia tak memiliki pilihan, lalu mendekat ke mentornya, yang merupakan mantan budak petarung sekaligus seorang instruktur. Dia bernama Zafar. Seorang petinju Romawi selalu identik dengan lilitan kain yang dipasangi beberapa logam di bagian tertentu, dan Chestas berhasil menggunakannya sebagai kekuatan untuk mengalahkan Rocco. Tiba-tiba, para penjaga mengeksekusi Rocco dengan spontan, karena sang kaisar tidak boleh memiliki budak petarung yang lemah. Chestas terpilih sebagai seorang budak petarung, dan dia mendapatkan pelatihan langsung dari Zafar. Beberapa hari ke depan, Chestas akan dijadwalkan untuk bertarung di Kolosium, sebagai bagian di acara turnamen penobatan kaisar baru. Chestas tentu tidak bisa menolak, dan sesampainya di Roma, dia bertemu dengan anak pengawal kaisar yang bernama Rusca Atticus Demetrius. Rusca sendiri sangat terkejut ketika mendengar jika Chestas adalah budak petarung. Hal ini terlihat jelas sebab Chestas hanyalah seorang remaja dengan fisik kecil, bahkan sangat rentan untuk menerima satu pukulan berat. Setelah itu, tibalah saat di mana Chestas akan bertarung melawan kontestan lain. Dalam pertarungan itu, Chestas dapat dengan mudah menang berkat teknik tinju yang Zafar ajarkan. Dan di saat dia meraih kemenangan, para penonton bersikeras untuk mengeksekusi lawan Chestas. Situasi ini membuat Kaisar Nero kebingungan. Lalu Chestas mengangkat ibu jari kirinya sebagai tanda bahwa dia juga memohon ampun untuk tidak menghukum lawannya. Sangat disayangkan, hal itu tidak berhasil. Namun Chestas tetap berhasil keluar dan selamat. Tak lama kemudian, Rusca akan masuk ke dalam arena dan bertarung dengan kontestan yang belum pernah kalah satu kali pun. Pada pertarungan itu, Rusca tidak menang menggunakan tinjunya, karena dia menggunakan bela diri asal Yunani kuno, yakni gabungan antara gulat dan kungfu, yang bernama Pankration. Lanjut, karena pertarungan mereka sangatlah bagus, Kaisar Nero mengundang Chestas dan Rusca untuk bertemu dengannya. Setibanya di titik temu, Chestas malah menangis karena musik yang dimainkan oleh Nero sangatlah bagus. Nero sendiri sangat menyukai ekspresi yang Chestas tampilkan, sebab itu merupakan bukti jika permainan musiknya sangatlah bagus. Lalu, ajudan Nero yang bernama Roxanne mengajaknya untuk menghadiri pertemuan, tapi Nero menolaknya. Di lain sisi, Zafar bertemu dengan mantan rivalnya di Kolosium, yang juga merupakan ayah dari Rusca. Dia bernama Demetrius. Demetrius memberi peringatan agar Zafar segera pergi untuk menemui Chestas. Dan benar saja, di sana ada ibu kaisar yang bernama Agrippina, di mana dia merupakan sosok kejam, yang bahkan tega menyuruh Chestas dan Rusca untuk duel di tempat. Chestas tentu tak memiliki pilihan, lalu dia meminta Roxanne untuk meminjamkan sepotong kain sebagai bebal. Di pertarungan ini, Chestas nyaris tak mampu mendaratkan satupun pukulan,
hingga Ruska mengakhiri duel ini dengan membuat Cestas tak sadarkan diri. Meski menang, Ruska mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, dan itu membuatnya semakin membenci Demitorius. Singkat waktu, tempat di mana Cestas berlatih mengalami kebakaran besar. Hal ini tentu memaksa Cestas untuk berhenti sebagai budak petarung dan diperjualbelikan sebagai budak. Cestas sempat dibeli oleh Kaisar Nero, namun akhirnya berpindah tangan ke pria ini. Cestas dan teman-teman barunya akan tinggal sementara pada sebuah kota yang bernama Pompei. Di sana mereka langsung disambut hangat oleh calon pemimpin kota yang akan mengadakan turnamen tinju sebagai alternatif kampanye. Di sana juga ada satu karakter penting. Pria ini merupakan tangan kanan si calon pemimpin yang sebenarnya adalah budak yang dimerdekakan, bernama Nazca si hidung patah. Nazca mengantar Cestas dan teman-temannya untuk singgah ke tempat pelatihan. Di sana, mereka langsung diajak ribut oleh salah satu budak petarung yang bernama Emden. Teman baru Cestas yang bernama Radok tentu tidak terima dengan perlakuan Emden. Lalu keributan ini berakhir berkat Nazca yang melerainya. Seperti biasa, Cestas dan beberapa temannya mendapatkan pelatihan langsung dari Zafar. Dan di saat malam tiba, Cestas bertemu dengan wanita tercantik di Pompei yang juga menjadi orang tersohor. Dia bernama Sabina. Cestas sendiri cukup terkejut dengan kecantikan Sabina, dan itu merupakan respon normal untuk seseorang yang baru bertemu Sabina. Keesokan harinya, Sabina mendapatkan laporan dari beberapa warga yang mengeluh dengan keberadaan para preman. Sabina pun membawa Cestas dan teman-temannya untuk mengajar para preman itu. Di sana juga, Emden turut membantu Cestas dan yang lain, namun Sabina tak menerima kehadiran Emden dengan baik. Emden sendiri memiliki janji untuk memberikan 50 kemenangan berturut-turut di hari ulang tahun Sabina, dan Sabina akan membuat Emden untuk menjadi pelayan pribadinya. Akan tetapi, Sabina yang sekarang sudah berubah, seolah-olah ia telah melupakan janjinya kepada Emden. Malam pun tiba, Cestas dan seluruh teman-temannya makan bersama di ruangan mereka. Kemudian, Cestas mendapatkan panggilan langsung dari Sabina, sebab dia mendapatkan tawaran untuk dibebaskan dan bekerja sebagai ajudan Sabina. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Cestas malah menolaknya, karena dia tidak ingin meraih kebebasan berkat bantuan dari orang lain, karena dia lebih ingin meraih kebebasan menggunakan tinjunya. Situasi ini tentu membuat Sabina sangat marah, dan dia pun mengusir Cestas dari sana. Setelah itu, Sabina balik memanggil Emden, selagi memberikannya perintah untuk menghajar Cestas habis-habisan di turnamen. Sabina bahkan rela mengubah urutan pertandingan, agar mempertemukan Cestas dan Emden di babak pertama. Dan tibalah saat di mana Cestas bertarung melawan Emden. Sedikit informasi untuk Emden, dia adalah petinju pendek dengan kemampuan bertahan yang luar biasa. Dia bahkan memiliki teknik mematikan yang mampu membuat lawannya gagal otak. Dalam pertarungan itu, Cestas tak sedikit pun mampu untuk membuka pertahanan Emden, dan malah Emden lah yang balik menjatuhkan Cestas. Dirasa masih kuat, Cestas kembali bangkit, namun Emden mendaratkan pukulannya tepat di belakang leher Cestas. Kondisi ini membuat Cestas tak sadarkan diri, dan ini jugalah yang merupakan adegan di awal cerita tadi. Setelah itu, Cestas kembali bangkit, namun lagi-lagi Emden menjatuhkan Cestas dengan mudahnya. Hal ini membuat Cestas berteriak kesal, sebagai tanda jika dia masih belum menyerah. Pertandingan kembali berlanjut, dan Cestas berhasil mendapatkan celah untuk melancarkan pukulan, di mana pukulan itu berhasil membuat rusuk kiri Emden patah. Di samping itu, Nazca sedikit mengenang masa di mana dia masih menjadi budak. Waktu itu, Nazca dan Emden hanyalah budak kecil, dan kehidupan mereka berubah ketika Sabina datang untuk mengambil salah satu dari mereka. Nazca dan Emden menjadi survivor terakhir pada saat itu, dan Emden berhasil mematahkan hidung Nazca. Meskipun Emden menang, Nazca malah dipungut oleh keluarga pimpinan Pompei dan diajari menjadi ajudan. Kembali lagi ke arena, Cestas dan Emden masih saling mencari celah lawannya, hingga Emden tiba-tiba melancarkan 3 pukulan kombinasi, yang malah diakhiri dengan pukulan tipis Cestas. Akan tetapi, Cestas mengalami pendarahan di pelipis bagian kiri, dan itu membuat pandangannya semakin berkurang. Di saat jual beli pukulan masih berlanjut, Cestas berhasil mengecoh pertahanan Emden, dan dia melancarkan pukulan keras di belakang leher Emden. Serangan ini tentu membuat Emden tak sadarkan diri, dan Cestas keluar sebagai pemenang. Tak disangka, kekalahan Emden menimbulkan kemarahan para penonton, yang meminta Emden untuk segera dieksekusi. Cestas sendiri malah mengangkat ibu jarinya, sebagai kode jika dia meminta pengampunan untuk lawannya. Beruntung, keributan ini berhasil diredakan oleh Sabina, yang kemudian melemparkan senyuman manis dan salam perpisahan kepada Emden. Emden telah bebas dari perbudakan, namun baginya, pilihan ini lebih kejam ketimbang tidak bisa menjadi budak Sabina.
Satu hari kemudian, Cestas telah bangun dari tidur panjangnya, sementara Zafar pergi ke persinggahan Emden untuk menanyakan suatu hal. Ternyata, pukulan leher belakang milik Emden telah diajarkan oleh guru yang sama dengan Zafar, di mana sosok tersebut masih menjadi legenda hingga sekarang. Kemudian, Emden mengucapkan salam perpisahan kepada temannya Nazca, sebab dia akan membuka lembaran baru sebagai pengelana. 2 hari ke depan, turnamen kota Pompei meraih kesuksesan yang jauh dari perkiraan. Cestas dan teman-temannya akan segera melanjutkan perjalanan, dan Nazca menawarkan pekerjaan kepada Cestas kalau Cestas sudah terbebas dari perbudakan. By the way, jika kalian pernah mendengar nama kota Pompei, kalian pasti tahu tentang insiden gunung berapi nonaktif yang tiba-tiba meletus hebat setelah tertidur selama 800 tahun. Ya, insiden itu terjadi di Pompei pada tahun 79 Masehi, tepat setelah kematian Kaisar Nero. Kembali ke cerita, 63 hari telah berlalu semenjak Cestas dan rombongannya bekerja untuk membangun jalan kekaisaran Roma. Orang Roma memiliki pemikiran untuk membuat konstruksi jalannya bertahan lama, yakni dengan cara menggali dan menutupnya dengan macam-macam batuan. Namun di samping itu, Cestas dan teman-temannya tak kuasa menahan sakit karena terus-menerus mengayunkan beliung. Padahal ini merupakan salah satu latihan yang direkomendasikan oleh Zafar. Sesaat setelah itu, Cestas mendapatkan panggilan dari pemiliknya dan bertemu dengan 2 orang utusan kaisar. Mereka berniat untuk mengikut sertakan Cestas ke dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Kaisar Nero, dan Cestas akan bertarung di divisi tinju, sementara Rudok akan bertarung pada divisi MMA. Kemudian, mereka sejenak singgah ke tempat kualifikasi, yakni tempat di mana Cestas dan Rudok akan diseleksi, sebelum mereka benar-benar melangkah ke turnamen utama. Di sela-sela kesibukannya, Cestas juga mengikuti seleksi sesama petarung tinju, yang mana di situ Cestas mampu menang dengan sangat mudah. Tetapi dia masih belum bisa mengeluarkan kemampuan yang ia asah dari mengayunkan beliung. Kondisi ini tentu mendorong Cestas untuk berlatih lebih keras, bahkan dia tetap mengayunkan beliung hingga malam tiba. Dan di saat Cestas kembali bertarung, dia mampu melancarkan 1 pukulan KO, dan itu merupakan hasil dari latihannya. Beralih sejenak ke salah satu petarung yang akan menjadi lawan Cestas di partai final kualifikasi. Dia adalah petarung tinju yang memiliki fleksibilitas tinggi, bernama Felix, yang kali ini nggak akan menyanyikan lagu-lagu indie. Dan tibalah hari di mana Cestas akan berhadapan dengan Felix. Felix memiliki pengalaman bertarung tinggi di arena sempit, bahkan dia membuka pertahanannya agar bisa memojokkan Cestas ke dinding arena. Meski begitu, Cestas tidak menyerah. Dia masih bersikeras untuk mendaratkan pukulan beruntun ke arah perut Felix, yang mana titik tersebut menjadi bagian terlemah dari kuda-kuda lawannya. Namun, Felix bukan satu-satunya orang yang mengalami cedera, karena pergelangan kaki Cestas juga mengalami cedera serius. Cestas masih mampu berdiri, dan mereka masih saling bertukar pukulan. Pada situasi tertentu, Cestas mengambil kesempatan untuk memukul Felix di saat dia menarik nafas, dan itu berhasil merusak organ dalam lawannya. Di penghujung pertarungan, Cestas melancarkan pukulan kombinasi, yang salah satunya berhasil mendarat di wajah Felix. Kemudian, Cestas melanjutkannya dengan gerakan memutar, lalu memukul Felix tepat mengenai ulu hatinya. Serangan itu berhasil membuat Felix terkapar lemas, seolah-olah perutnya telah dirajam dengan pasak raksasa. Kemenangan mutlak untuk Cestas, sebagai lampu hijau jika dia lolos ke turnamen yang diadakan Kaisar Nero. 1 hari setelah pertarungan itu, Cestas menerima kabar buruk, di mana dia mengeluarkan kencing darah yang sangat banyak. Lalu, datanglah Zafar untuk memberikan penjelasan, bahwa itu disebabkan oleh kerusakan organ bagian dalam, sebab Cestas dan Felix saling memukul bagian perut di penghujung babak. Setelah itu, Felix kembali menemui Cestas, sembari mengabarkan jika dia mengeluarkan kencing darah yang lebih hebat daripada Cestas. Untuk salam perpisahan, Felix menguji keberuntungan Cestas dengan sekeping koin, di mana Cestas berhasil menebak gambar pada koin tersebut. Hal ini tidak disebabkan oleh keberuntungan Cestas, melainkan mata Cestas yang terus mengawasi pergerakan tangan Felix, dan akhirnya Felix mampu menerima kekalahannya dan mengaku bahwa Cestas lebih baik daripada dirinya. 8 bulan semenjak Cestas dan teman-temannya bekerja di proyek pembangunan jalan, Zafar kembali memberikan latihan memegang beliung, yang kali ini memiliki ukuran yang lebih besar. Latihan ini ditunjukkan untuk melatih cengkeraman. Bahkan Zafar sempat mendemonstrasikannya ke sebuah apel yang kemudian kempes. Tak hanya itu, Zafar juga menunjukkan pukulan tak terbatas, di mana serangan tersebut memiliki jarak untuk dilepaskan, namun mampu membuat sebilah balok kayu patah menjadi 2. Beberapa waktu kemudian, Cestas dan rombongannya telah tiba di kota pelabuhan Sirakusa, di mana tempat inilah yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan turnamen besar. Di sana,
kita diperkenalkan dengan beberapa petarung penting, mulai dari Solon yang dijuluki sebagai sang pahlawan, Loki yang dijuluki sebagai raksasa dari Galia Utara, Mutanga sang pemburu dari Afrika, Tota si om-om penyakitan dari Makedonia, Amose pendeta dari Mesir, Hamilkar si fuckboy yang suka ngehamilin orang, lalu ada Malik si pengawal dari kerajaan Nabatean, Gideon sang penghancur dari Judea, Adonis sang pengawal kekaisaran Sirakusa, dan tentu ada Ruska yang kini telah tumbuh menjadi sosok bertubuh besar. Di samping itu, Cestas yang tengah mencuci pakaiannya tanpa sengaja berpapasan dengan Roxanne, dan Roxanne menyambut kedatangan Cestas di Sirakusa. Tak hanya itu, Cestas juga bertemu dengan Ruska, yang malah menyuruh Cestas untuk mengundurkan diri. Cestas tentu sangat memperdulikannya, namun dia tetap melangkah maju untuk meraih kebebasan. Di saat turnamen hendak dibuka, Cestas kembali bertemu dengan Emden, yang telah bertekad untuk menetap di jalan para petarung. Di scene akhir, kita diperlihatkan oleh penampilan Cestas yang tengah bersiap untuk memulai debut pertamanya di turnamen Sirakusa, dan anime pun berakhir. Beberapa karakter di anime ini diambil dari sejarah asli, seperti halnya Kaisar Nero. Dia digambarkan sebagai kaisar berhati lembut, namun di balik itu, dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh ibunya sendiri. Dalam sejarah, Nero tewas karena bunuh diri akibat tekanan yang ia dapat dari lingkungannya. Dan mengenai kota Pompei, kita tentu tahu kebiasaan masyarakatnya, di mana Pompei dijuluki sebagai kota permantap-mantapan. Masyarakat di sana percaya jika mantap-mantap memang harus dilakukan secara terang-terangan, hingga letusan gunung berapi menghanguskan mereka tanpa sisa. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembahasan atau pertanyaan yang mengganjal di benak kalian, bisa dituliskan di kolom komentar. Kiko, watashi wa ari to mata aimashou.